telah berhasil memberi jalan bagi Luffy untuk bisa menerobos ke atap Pulau Onigashima. Pertarungan puncak antara Jinbe melawan Hushu pun terjadi di dalam kastil, tepatnya lantai 4. Saat itu, di tengah kerumunan anak buah Hushu, Jinbe menegaskan meski dirinya tahu kalau perbandingan armada di pertempuran ini sangatlah jauh, yaitu 5.000 melawan 30.000, hal itu tidak akan membuatnya gentar sama sekali. Karena memang untuk menghadapi para kroco termasuk petinggi Tobiropo merupakan tugas yang harus diembannya sebagai bagian dari anggota resmi kelompok topi jerami. Di sisi lain, seakan tidak ingin membuang waktu lebih lama, sambil mengeluarkan pedang kecil di tangan, Hushu mulai bersiap untuk melakukan pertarungan. Lewat pedang kecilnya itu, Hushu kemudian langsung melancarkan sebuah teknik bernama Blade Pistol, yang mana dengan teknik ini, Hushu dapat melancarkan serangan berupa rentetan tembakan udara. Melihat serangan mengarah padanya, dengan cepat Jinbe segera mengeluarkan sebuah teknik Fishman Karate. Dengan cara menciptakan gelombang kejut melalui uap air di udara, Jinbe mampu menghasilkan perisai guna menahan serangan dari Hushu. Merasa serangannya belum cukup untuk bisa melukai Jinbe, Hushu lalu melayangkan serangan tendangan angin bernama Tempest Kick. Namun, di saat yang bersamaan, dengan mudah Jinbe berhasil menahan serangan menggunakan satu tangan yang telah dilapisi Busho Shokuhaki. Selepas menahan serangan dari Hushu, Jinbe menyadari betul bahwa teknik dan gerakan yang ditunjukkan oleh Hushu merupakan teknik Rokushiki yang sering dipakai oleh para petinggi pemerintah. Maka dari itu, merasa heran teknik tersebut bisa dipakai oleh seorang bajak laut, lantas membuat Jinbe pun teringat pada seorang pembelot agen CP9 yang dulu pernah ditangkap lalu kabur dari penjara. Mendengar ucapan yang seolah dituduhkan padanya, Hushu lalu membenarkan apa yang diingat oleh Jinbe. Dia memberitahukan alasan kenapa dirinya dianggap sebagai pembelot adalah karena kesalahan fatal yang telah dilakukannya pada 12 tahun lalu. Padahal dulu sekali dirinya telah dianggap sebagai agen CP9 yang memiliki potensi besar, bahkan sempat menjadi rival bagi sang jenius Rob Lucci. Seakan emosinya meningkat karena teringat pada penyesalan di masa lalu. Sambil berubah wujud ke dalam mode hybrid, Hushu tiba-tiba melancarkan serangan kuat bernama Fang Pistol. Ini adalah sebuah serangan berupa tembakan berbentuk taring bergerigi yang sangat tajam. Di sisi lain, melihat serangan Hushu akan mengenainya, dengan cepat Jinbe langsung menghindar. Di sana Jinbe mengakui bahwa Hushu memang memiliki bakat karena telah mampu memakai 6 teknik Rokushiki. Namun untuk nasib malang yang telah dialami Hushu saat ini, Jinbe merasa itu sama sekali tidak ada hubungan dengannya, terutama di pertempuran besar ini. Merasa kesal mendengar pernyataan Jinbe, dengan tegas Hushu mengatakan justru karena Jinbe bergabung ke dalam kru topi jerami, itu berarti Jinbe juga menjadi salah satu musuhnya. Hal itu bukan hanya disebabkan oleh pemberontakan Luffy saat ini, melainkan karena dirinya memang memiliki sebuah dendam di masa lalu, tepatnya pada Akagami no Shanks. Hushu menceritakan bahwa dulu semasa menjadi agen CP9, dirinya ditugaskan pemerintah dunia untuk mengawal buah iblis Gomu Gomu no Mi. Namun sayang, misi yang seharusnya berjalan lancar malah gagal total dikarenakan kelompok bajak laut Akagami mencuri buah iblis yang sedang dikawalnya itu. Dan kini, mengetahui pemakan buah iblis tersebut adalah Luffy, ditambah topi jerami milik Shanks juga berada padanya, kebencian pada Shanks tentu menjalar pada Luffy beserta semua kru yang berada di dalamnya. Setelah mengungkapkan semua itu, sambil melompat-lompat di udara, Hushu segera melayangkan teknik Fang Pistol tepat ke arah Jinbe, yang mana hal ini pun mampu membuat tangan Jinbe bercucuran darah meski sudah menahannya dengan Busho Shokuhaki. Seakan belum puas, tak peduli kawan ataupun lawan, Hushu kemudian menembakkan teknik Fang Pistolnya secara beruntun. Serangan ini sangatlah kuat, bahkan seluruh lantai 4 hingga lantai 3 hancur lebur dan berantakan. Di tengah asap puing-puing bangunan, Hushu dibuat terkejut melihat Jinbe masih berdiri kokoh tanpa terkena luka. Sambil bersiap kembali melancarkan serangan, Hushu lalu mengejek Jinbe dengan mengatakan bahwa Fishman berlendir seperti Jinbe ternyata mampu bergerak lincah di daratan.
Di sisi lain, setelah serangan gigitan Hushu dilancarkan, dengan cepat Jinbe menahannya dengan kedua tangan yang telah dilapisi Busho Shokuhaki. Seolah tak ingin bangsanya direndahkan, di sana Jinbe berkata, mendiskriminasi bangsa Fishman saat ini sudah bukan hal yang bisa diterima lagi. Dalam keadaan yang masih tergigit, sambil menggenggam kedua taring yang sedang menggigit lengannya, Jinbe lalu mengangkat tubuh besar Hushu dan membantingnya ke lantai dengan sangat keras. Seakan tak ingin memberi ampun, di saat Hushu tengah terkapar, Jinbe langsung menembakkan rentetan peluru air ke arah Hushu. Namun sayangnya, serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Jinbe ini rupanya tidak mampu membuat Hushu tumbang dengan cepat. Dalam kondisi yang merasa kesakitan, Hushu tiba-tiba menceritakan pada Jinbe mengenai kilas baliknya ketika di dalam penjara. Kala itu, Hushu diberitahu oleh seorang penjaga penjara tentang sebuah legenda di masa lalu. Konon katanya, para budak di zaman dulu percaya pada seorang kesatria yang akan mendatangkan senyuman dan membebaskan mereka dari penderitaan, di mana kesatria yang akan menyelamatkan mereka dari perbudakan ini sering dipanggil dengan sebutan Dewa Matahari Nika. Seakan teringat dengan apa yang ingin dia tanyakan pada Jinbe, sambil melancarkan serangan, Hushu lalu bertanya, sebagai mantan kapten bajak laut Matahari, apakah Jinbe percaya jika legenda itu ada? Karena sejauh yang dirinya tahu, bangsa Fishman sejatinya memiliki sejarah dari perbudakan. Mendengar hal itu, merasa muak jika bangsa Fishman disandingkan dengan simbol perbudakan, Jinbe lalu mematahkan jari Hushu dan menghempaskannya jauh ke belakang. Tak berhenti sampai di situ, Jinbe kemudian melesat ke arah Hushu dan langsung mematahkan kedua pergelangan tangannya. Di sisi lain, seolah tak ingin segera menyerah dikarenakan kepalan tangannya sudah tidak bisa digunakan, Hushu lalu melayangkan serangan Fang Pistol dari jarak dekat. Tembakan taring tajam yang dilesatkannya ini secara seketika mampu mengenai Jinbe tepat mengenai wajah. Akan tetapi, meski telah mendapatkan luka, Jinbe yang telah tersulut oleh api kemarahan dengan cepat langsung melayangkan satu pukulan lewat teknik Fishman Karate bernama Onigawara Seiken. Terlihat gelombang kejut beralirkan petir hitam yang dipancarkannya ini akhirnya mampu menumbangkan Hushu hingga sampai mengeluarkan banyak sekali darah. Sadar dirinya telah memenangkan pertarungan demi kehormatan bangsa Fishman yang digenggamnya, dengan tegas Jinbe pun berkata, sebaiknya Hushu jangan setengah-setengah jika ingin berkomentar mengenai sejarah suatu bangsa. Setelah berhasil membebaskan Sanji di lantai 3 aula perjamuan, Nico Robin harus terlibat dalam sebuah pertarungan melawan seorang Tobiropo bernama Black Maria. Saat itu, melihat orang yang ingin dia tangkap sudah berada di depannya, secara tiba-tiba Black Maria langsung mengaktifkan teknik ilusi untuk membuat Nico Robin lengah. Terlihat saat ini di depan Robin telah muncul orang-orang yang dia sayang di masa lalu seperti Profesor Clover, Jaguar di Saulo, dan juga ibunya yaitu Nico Olivia. Namun, di saat Robin hendak menghampiri mereka bertiga, seolah tahu bahwa itu hanyalah sebuah ilusi, tanpa ragu Robin langsung melayangkan serangan pada mereka. Yang mana hal ini pun membuat ketiga sosok palsu tersebut seketika berubah menjadi bawahan Black Maria. Menyadari bahwa teknik ilusinya tidak mempan, Black Maria lalu mengeluarkan senjata bernama Wanyodo yang memiliki bentuk roda api berputar disertai wajah layaknya manusia. Senjata ini telah memakan buah iblis Smile yang mana memungkinkannya untuk dapat menyemburkan serangan api. Seakan ingin menghentikan Robin dan juga Brook yang dari tadi berlarian, lewat senjatanya ini, Black Maria kemudian melancarkan serangan api besar guna menjebak mereka berdua. Di saat Robin dan Brook berhasil menghindari kobaran api yang terus merambat, untuk bisa menghentikannya, Brook lalu menyerang Wanyodo dengan teknik buah iblisnya, yang mana dengan serangkaian serangannya ini, selain membuat jiwa Wanyodo kedinginan, kobaran api di sekitar pun seketika berhenti berkobar. Melihat serangannya kembali dipatahkan demi bisa memprovokasi Nico Robin, Black Maria menyebut bahwa Robin hanyalah beban bagi semua kru topi jerami. Hal itu dikarenakan Robin adalah orang yang paling dicari oleh para petinggi dan pemerintah di seluruh dunia.
Maka dari itu, tidak heran jika suatu saat nanti teman-temannya pasti akan berkhianat. Buktinya, Sanji malah meminta Robin untuk melawan dirinya di tempat ini, padahal semua orang tahu Sanji adalah orang kuat yang memiliki bounty sangat tinggi. Mendengar ocehan yang dilontarkan Black Maria, seakan ingin meyakinkan dirinya, secara tidak langsung Robin lalu meminta Brook untuk membiarkannya menghadapi Black Maria 1 lawan 1. Sambil menunjukkan ekspresi senyuman yang manis, Robin juga mengatakan Black Maria tak akan pernah mengerti seberapa besar arti ketika Sanji mau mengandalkannya. Karena sejatinya Sanji adalah salah satu sayap yang akan menerbangkan sang Raja Bajak Laut. Bersamaan dengan pernyataannya itu, untuk bisa memenangkan pertarungan, Robin mulai mengeluarkan sebuah teknik bernama Gigante Floor. Terlihat di belakang Nico Robin, kini telah muncul salinan dirinya berukuran raksasa disertai beberapa tangan besar. Kemudian setelahnya, Robin pun segera melancarkan serangan bernama Sea Serpent. Hal ini bertujuan guna mengunci pergerakan lawan dengan cara memegangi kaki laba-laba milik Black Maria. Namun sayangnya, dikarenakan Robin tidak mengetahui kaki laba-labanya beracun, seketika Robin pun merasa kesakitan hingga membuatnya menjadi lengah. Di saat Robin kewalahan, sadar bahwa cloning raksasanya terhubung dengan tubuh asli Robin, Black Maria lalu melemparkan berbagai jaring ke arah cloning tersebut, yang mana hal ini pun lantas membuat Nico Robin terkunci dan tak bisa bergerak sama sekali. Merasa ini adalah hal yang paling dia suka, di tengah Robin tak bisa berbuat apa-apa, Black Maria langsung melancarkan tinju bertubi-tubi pada Nico Robin. Tanpa ampun, dia terus menjadikan tubuh raksasanya sebagai samsak sampai-sampai membuat tubuh asli Robin bercucuran darah. Seakan tak ingin tinggal diam, dengan cara menghilangkan cloning raksasanya sendiri, Robin akhirnya berhasil keluar dari jeratan tinju oiran milik Black Maria. Setelahnya, Robin yang berhasil lolos kemudian segera melancarkan serangan dadakan lewat tangan-tangan besar yang telah dia ciptakan. Akan tetapi, di sisi lain, Black Maria rupanya mampu mengatasi serangan dadakan tersebut. Dengan sangat cepat, dirinya langsung melemparkan jaring laba-laba guna menghalau dan menahan serangan Nico Robin. Di sana, sambil mengatakan bahwa jaringnya ini mudah terbakar, tanpa ragu Black Maria melancarkan serangan api untuk membakar jaring laba-laba sekaligus tangan-tangan besar Nico Robin. Alhasil, apa yang dilakukan Black Maria ini pun seketika membuat seluruh ruangan terbakar habis oleh kobaran api. Melihat seisi ruangan kini telah menjadi lautan api, tentu membuat Robin pun tidak memiliki ruang bebas untuk menggunakan teknik-teknik dari buah iblisnya. Akibatnya, dengan sangat mudah, Robin sekali lagi terjerat oleh jaring laba-laba yang telah dilayangkan Black Maria. Seolah ini adalah akhir dari Nico Robin. Sambil melancarkan tinju oiran, Black Maria kembali menyebut Robin sebagai anak iblis yang hanya menjadi beban bagi semua orang. Menurutnya, saat ini kekuatan yang dimiliki Robin tidak diperlukan oleh teman-temannya, karena satu-satunya yang berharga pada diri Robin hanyalah kecerdasan dari otak yang dia miliki. Di tengah berbagai hantaman yang dilayangkan Black Maria, seketika Robin pun teringat pada masa di mana dirinya berlatih bersama anggota revolusioner. Dengan ditemani Sabo dan juga Koala, di sana Robin mempelajari teknik Fishman Karate yang dapat menciptakan satu pukulan kuat. Dan lewat ingatannya inilah, dengan cara memfokuskan pada inti target serangan, secara tak terduga Robin tiba-tiba saja melayangkan satu pukulan bergetar ke arah atap ruangan, yang mana ternyata hal ini sengaja dilakukan Robin untuk membuat atap ruangan runtuh agar bisa memadamkan api yang sedang berkobar. Dan kini, melihat medan pertarungan sudah tidak lagi terbakar, secara mengejutkan Robin langsung menggunakan teknik bernama Demonio Floor. Seketika, wujud Robin berubah menjadi sosok besar seperti iblis dengan dua sayap membentang di punggungnya. Seakan mencerminkan dari perubahan wujudnya ini, Robin pun mengatakan demi bisa membantu orang yang membutuhkan bantuannya, apapun akan dia lakukan, sekalipun itu harus membuatnya berubah menjadi iblis. Tak butuh waktu lama, dengan tubuh besar yang sudah dilapisi haki, Robin langsung mematahkan semua tulang milik Black Maria. Dari mulai kaki, tangan, sampai kepala, tanpa segan Robin menyiksa Black Maria sampai-sampai membuatnya tumbang dan menjerit kesakitan. Berkat kekuatan besar yang tiba-tiba muncul inilah,
Pada akhirnya, Robin pun berhasil mengalahkan Black Maria dan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan ini. Di dalam kastil, tepatnya menara otak kanan, setelah sebelumnya pertarungan mereka sempat diganggu oleh beberapa halangan, Franky dan Sasaki akhirnya dapat melakukan pertarungan yang lebih serius. Saat itu, melihat banyaknya para headliner yang memberontak padanya, Sasaki kemudian berniat untuk menghabisi para kroco yang tidak setia. Lewat tekniknya yang bisa memutarkan mahkota tulang di leher bersamaan dengan pedang helix yang dikeluarkan, tanpa segan Sasaki langsung membantai para headliner di depannya. Setelah membereskan para pembelot, di saat Sasaki kembali melayangkan serangannya tersebut pada Franky, terjadi satu bentrokan hebat antara Sasaki dan Franky yang bisa menahannya dengan sebuah pedang. Kemudian, selepas bentrokan terjadi, sambil bersiap kembali melancarkan serangan, dengan bangga Sasaki mengatakan wujud Triceratops yang dimilikinya ini merupakan jenis dinosaurus yang sangat istimewa. Di sisi lain, mendengar perkataan sombong dari Sasaki, sembari menyiapkan laser beam, Franky pun menantang Sasaki untuk menguji seberapa cepat dan kuatnya baling-baling yang ada di lehernya itu. Merasa dirinya tertantang, setelah mengambil ancang-ancang dengan jarak yang jauh, tiba-tiba saja Sasaki melesat bagaikan peluru dan menabrakkan kepalanya pada Franky. Dikarenakan Franky tidak menyadari persiapan yang dilakukan Sasaki sebelumnya, laser beam yang hendak dilancarkan pun seketika meledak dan membuatnya terdorong. Seakan tak ingin tinggal diam, di saat mereka terjatuh, dengan cepat Franky membanting Sasaki lewat tekniknya bernama General Suplex. Yang mana hal ini pun membuat Sasaki terbentur sangat keras sampai-sampai setengah tubuhnya menembus lantai. Sadar bahwa titik kelemahan lawannya berada di bagian perut, dengan teknik Victory V-Flash, Franky lalu mengayunkan pedangnya pada Sasaki yang tengah tersungkur di lantai. Namun sayangnya, serangan yang telah dilancarkan Franky ini rupanya mampu dihindari oleh Sasaki. Dia memanfaatkan dorongan dari baling-baling di leher untuk bisa melompat ke udara. Dan saat itu juga, dengan sangat cepat Sasaki lalu mematahkan pedang Franky menggunakan pedang helix yang dari tadi dia genggam. Melihat senjata pedangnya kini telah dipatahkan, Franky kemudian memutuskan untuk berlari menjauhi area pertarungan. Hal ini Franky lakukan guna menyiapkan seluruh kekuatan yang akan dia pertaruhkan dalam satu serangan. Sementara Sasaki yang merasa kesal karena Franky malah menjauhinya, dia pun segera melesat dan melancarkan serangannya kembali lewat teknik Tricera Bullet. Di saat Sasaki meluncur cepat ke arah Franky, secara tiba-tiba Franky pun langsung melepaskan sebuah tembakan General Cannon yang sangat dahsyat. Terlihat tembakan berskala besar ini lantas membuat Sasaki pun seketika terhempas jauh ke atas. Sambil menahan rasa sakit di udara, seolah tak ingin ada yang meremehkan para Tobiroppo, Sasaki kemudian mengeluarkan teknik pamungkasnya bernama Tricera Magnum. Dengan sangat cepat, dia pun langsung melesat menabrakkan diri seolah ingin menghancurkan Franky bersama dirinya. Namun ternyata, sesaat tandukan kerasnya berhasil menabrak tubuh robot Franky, hal yang tidak diketahui oleh Sasaki pun akhirnya keluar. Franky yang asli seketika melepaskan diri dan langsung melayangkan serangan laser Radical Beam. Terlihat dampak dari serangannya tersebut tentunya membuat Sasaki pun berhasil ditumbangkan. Sungguh sangat disayangkan, Sasaki yang awalnya berniat hancur bersama Franky malah dibuat babak belur dan harus menerima kekalahan dikarenakan tidak berpikir panjang ketika melakukan suatu tindakan. Sebenarnya, dilihat dari segi manapun, pertarungan satu ini seharusnya didominasi oleh Ulti dan juga Pejuan. Hal itu terbukti ketika Nami dan Usopp tidak bisa melawan dan hanya melarikan diri dari kedua Tobiroppo tersebut. Akan tetapi, dikarenakan beberapa keberuntungan yang berpihak pada mereka, membuat Nami dan Usopp pun berhasil lolos dari berbagai keadaan genting. Salah satu keberuntungannya seperti kehadiran Otama yang membawa mereka kabur dan juga munculnya Big Mom di tengah aksi pelarian. Saat itu, melihat Big Mom tiba-tiba berada di depannya, secara refleks Otama memanggilnya dengan sebutan Olin.
Di sana Otama mengatakan bahwa kota Okobore yang dulu pernah menolong Big Mom semasa hilang ingatan kini telah lenyap dibakar oleh bawahan Kaido. Mendengar cerita dari Otama tersebut lantas membuat Big Mom pun seketika murka. Dia berucap mengapa bawahan Kaido berani menyerang kota yang telah bersikap ramah padanya, padahal menurutnya di dunia bajak laut yang terkenal kejam ini sekalipun masih ada yang namanya kebaikan. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncul Pejuan yang dari tadi sedang mengejar kelompok Otama. Mengetahui Big Mom adalah sekutunya, Pejuan lalu menyuruh Big Mom untuk segera menangkap mereka semua. Akan tetapi, di sisi lain, dengan maksud ingin memberi pelajaran pada bawahan Kaido, secara mengejutkan, Big Mom tiba-tiba melancarkan satu pukulan pada Pejuan. Lewat hantaman yang dibanjiri haki ini, seketika Big Mom pun berhasil menumbangkan Pejuan hanya dengan satu pukulan saja. Sementara itu, Ulti yang tidak terima melihat saudaranya ditumbangkan, kemudian langsung menyerang kelompok Otama sampai membuat Otama terluka. Di sana Ulti berkata pada Big Mom, serangan yang baru saja dirinya lancarkan adalah balasan perbuatan Big Mom terhadap adiknya. Di tengah Big Mom dan Ulti berdebat, seolah tak ingin memberi ampun pada orang yang berani melukai anak kecil, tiba-tiba saja Nami segera melancarkan satu serangan petir hingga sampai membuat Ulti terpanggang. Merasa belum cukup untuk bisa menumbangkan Ulti, sambil bersiap kembali melancarkan serangan, Nami lalu menegaskan bahwa dirinya akan segera membuat Ulti hancur lebur layaknya seperti bubur. Dan benar saja, lewat tekniknya bernama Tornado Tempo, secara seketika Nami mampu melepaskan tembakan angin yang sangat kuat dari tongkat kelimatak miliknya. Namun sayang, serangan pamungkas yang dilancarkan Nami tersebut rupanya mampu dihindari oleh Ulti. Dengan sangat cepat, Ulti lalu mencengkram kedua tangan Nami sambil berkata bahwa saat ini dirinya akan menghancurkan tengkorak kepala Nami dengan tandukan kepalanya yang sangat keras. Akan tetapi, sesaat tandukan Ulti dilancarkan pada Nami, secara mengejutkan dari arah depan Big Mom tiba-tiba melancarkan satu serangan kombinasi bernama Master Cannon. Terlihat tembakan cepat nan kuat yang dilayangkannya ini seketika membuat tubuh Ulti berlubang sampai-sampai membuatnya terhempas hingga tak sadarkan diri. Kekalahan yang dialami Ulti dan juga Pejuan memang pada dasarnya tidak diakhiri oleh Nami dan juga Usopp. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, keberuntungan yang dimiliki oleh mereka berdua sangatlah mutlak meski itu dibarengi oleh berbagai usaha. Bahkan seusai Ulti dan Pejuan berhasil ditumbangkan, mereka yang harusnya melawan Big Mom kembali terselamatkan oleh adanya keberuntungan lain, yaitu munculnya Eustace Captain Kidd dan juga Trafalgar di Waterloo.